Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Patas. Perkenalkan kami dari kelompok 8 pelajaran PPKN. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felis Ravenslayan dari kelas 15. Perkenalkan saya Aristu Padilla dari kelas 15. Perkenalkan nama saya Rafa Nujadila dari kelas 15. Dan sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, rekan saya akan membacakan studi kasus terlebih dahulu. Ini studi kasus. Para penyelenggara negara atau pejabat negara harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dan budaya negara Indonesia tahun 1945 dalam tugasnya. Namun pada kenyataannya, kita sering mendapatkan informasi tentang terjadinya kasus korupsi. Misalnya saat pejabat negara mendapatkan wewenang untuk menemukan tender seperti pengadaan alat kesehatan, alat pendidikan, dan program pemerintah lainnya. Pada saat pemilihan tender, perusahaan X yang tengah bersaing memberikan uang suap kepada salah satu pejabat, tujuannya agar pejabat tersebut kembali korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sekaligus pengingkaran kewajiban. Oke, dan untuk selanjutnya nanti kita akan tampilkan video diskusi kita. Bye all. So, jadi apa tanggapan kalian? Kinerja yang benar-benar ini sih mau kayak kenapa sih pejabat kita tuh kerjanya tuh gak jujur, gak adil juga Ya. kan? Kenapa menurut aku Pak itu harus memilih jalan yang benar dan harus meneliti pekerjaan apapun dengan teliti dan benar. Apalagi ini ya, kasusnya juga kan ada salah satu perusahaan yang memaksa kepada salah satu pejabat. Jadi ini teh nggak ke beberapa pejabat, cuman ke salah satu pejabat. Jadi bisa saja salah satu pejabat tersebut teh emang udah mendukung perusahaan tersebut untuk melakukan kasus tersebut. Apalagi kasus ini teh baru melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh. Ya, apalagi ini kan alat kesehatan, alat pendidikan itu benar-benar harus disebarkan secara luas gitu, nggak harus kepada satu perusahaan aja gitu. Apalagi ini yang perusahaan X meminta kepada salah satu pejabat, apa tujuannya, apa maksudnya gitu kan? Bener-bener ini sih ngebuat kita ngelihat kinerja mereka tuh udah kayak aduh gini banget ya ternyata negara kita. Ya, tapi yang jadi pertanyaan aku itu gimana sih kalau misalkan gini, alat kesehatan dan alat pendidikan yang diambil oleh salah satu perusahaan itu dan diambil oleh salah satu perusahaan itu dari satu pejabat, itu teh apakah tujuannya untuk disebarluaskan atau tidak? Jika misalkan disebarluaskan, apakah itu termasuk pelanggaran undang-undang dasar atau tidak? Yang jadi pertanyaan aku. Tujuannya masih rancu gitu ya? Iya. Masih bayang-bayang. Ya, tapi kalau misalkan menurut logika ya, kalau untuk disebarluaskan kepada masyarakat, buat apa harus korupsi terlebih dahulu misalkan gitu ya? Siswa juga. Ya, kenapa harus disuap? Jadi menurut aku ini teh kasus ini teh benar-benar emang ya seperti kamu sendiri sih. Walaupun tujuannya buat sebarluaskan lagi, tapi kenapa cara awalnya harus dengan cara korupsi dulu? Kan di sini korupsi itu melanggar hak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya cuma pertanyaan soal kasus yang baru terjadi tentang sebuah perusahaan X yang meminta menyuap seorang pejabat agar alat kesehatan dan supaya lebih tersebarluaskan karena ini tuh benar-benar sangat tidak adil. Bagaimana pendapat menurut saya itu adalah tindakan yang karena dibanding saya secara sehat. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak dan kewajiban. Begitu saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, mengembangkan
kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan bernegara. 3. Menumbuhkan sikap kritis terhadap kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut saya, tindakan seperti itu adalah tindakan yang sangat miris karena perusahaan tersebut lebih memilih untuk menyuap dibanding bersaing secara sehat. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak dan kewajiban. Segala sesuatu yang menjadi milik atau kewenangan seseorang yang diakui dan dilindungi oleh norma, hukum, atau masyarakat. Hak dapat juga berupa hak asasi seperti hak hidup dan juga hak berpendapat yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, maupun hak khusus yang muncul dalam konteks tertentu seperti sebuah hak pendidikan atau hak atas layanan kesehatan. Itu tindakan atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan, norma, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dengan memastikan bahwa hak orang lain dan berkualitas dari pemerintah atau institusi terkait. Korupsi sering mengalihkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ke kepentingan pribadi atau ke kelompok tertentu. Dalam konteks hukum, suap dapat merampas hak individu atau kelompok lain untuk mendapatkan keadilan yang setara. Pelanggaran terhadap kewajiban. Para pelaku korupsi dan suap melanggar kewajiban mereka sebagai pejabat publik, pemimpin, atau warga negara yang seharusnya bekerja demi kepentingan masyarakat dan mematuhi hukum. Kewajiban untuk mematuhi nilai. Baik, sudah kita simpulkan bahwasannya kasus korupsi ini perlu kita jauhi dikarenakan bukan hanya melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saja, akan tetapi bisa merugikan banyak masyarakat juga. Dan tentunya itu benar-benar menunjukkan betapa tidak jujur dan tidak seriusnya para pejabat negara. Ya, cukup sekian kesimpulan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.